National Writers Award kategori Fiction Award 2021 dari Persatuan Penulis Indonesia 1 Pena diberikan kepada Fakhrunas M.A. Jabar. Penghargaan ini diberikan atas karya-karya beliau dalam puisi yang telah memperkaya keindahan bahasa Indonesia dengan penulisan menggunakan akar tradisi Melayu Riau yang sangat kuat di Indonesia dan Malaysia. Insinyur Fakhrunas M.A. Jabar, M.I.Com, adalah seorang sastrawan dan akademisi yang telah menghasilkan karya-karya berupa esai, cerita pendek, artikel, dan puisi yang telah diterbitkan pada sekitar 100 surat kabar atau majalah. Beliau juga berprofesi sebagai dosen pada Fakultas Pertanian, Program Studi Budidaya Perairan, Universitas Riau. Pada tahun 2019, Fakhrunas terpilih sebagai penyair yang diundang dalam pertemuan penyair Nusantara, di mana dalam pertemuan tersebut diikuti oleh 6 negara Melayu serumpun. Baiklah sahabat, mari kita dengar sambutan Fakhrunas M.A. Jabar tentang penghargaan yang diterimanya. Fakhrunas M.A. Jabar merupakan salah satu sastrawan Indonesia yang lahir di Air Tiris Riau pada tanggal 18 Januari tahun 1959. Beliau masih tekun berkarya hingga saat ini dan telah menerbitkan belasan buku. Di antaranya ialah 4 buku puisi, 4 buku cerpen, 3 biografi, dan 4 buku cerita anak-anak. Beliau pernah diundang untuk membaca puisi di acara Association Franco-Indonesia di Paris pada tahun 2014 dan University Leiden pada tahun 2015. Sejauh ini beliau telah membentangkan makalah di berbagai kota di Indonesia dan luar negeri, di antaranya Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Korea Selatan, Belanda, Azerbaijan, dan Prancis. Fakhrunas M.A. Jabar pernah memperoleh anugerah Sagang sebagai budayawan Melayu Riau pada tahun 2016 dan terpilih sebagai seniman pemangku negeri dari Dewan Kesenian Riau pada tahun 2017. 3 bukunya pernah meraih buku pilihan anugerah Sagang pada tahun yang berbeda. Buku cerpennya yang berjudul Sebatang Ceri di Serambi termasuk ke 10 besar Khatulistiwa Literary Award pada tahun 2016 dan buku puisinya yang berjudul Air Mata Musim Gugur terpilih sebagai 5 terbaik anugerah Hari Puisi Indonesia pada tahun 2019. Hingga saat ini beliau menjadi seorang pensyarah di Universitas Islam Riau sejak 1986 dan sedang menyelesaikan S3 di University Selangor, Malaysia. Berikut merupakan pesan dari beliau mengenai dunia kepenulisan untuk saat ini. Saya sangat bergembira atas penghargaan yang diberikan oleh 1 Pena atas apa yang saya lakukan dalam dunia menulis, terutama di bidang sastra. Apa yang saya lakukan selama ini pada hakikatnya adalah panggilan hati nurani, berkarya, menulis puisi, menulis cerpen, menulis biografi, menulis novel opini atau esai. Ini semua merupakan cara saya memberikan makna kepada kehidupan ini. Karya tulis adalah sesuatu yang abadi dan tentu saja apa yang sudah diberikan oleh 1 Pena kepada saya dan sejumlah penulis lain akan menjadi sebuah tradisi yang terus-menerus dapat memberikan inspirasi, dapat memberikan ilham kepada banyak penulis lain yang sampai saat ini terus berkarya dan berkarya. Saya berkarya sejak duduk di bangku kelas 5 SD. Waktu itu dimulai dengan menulis cerita anak-anak di majalah anak-anak masa itu seperti Sukuncung, ada Panji Anak-anak, dan beberapa lagi. Dilihat dari latar belakang pendidikan saya sebagai sarjana perikanan dan S2 di bidang komunikasi, tidak banyak hal yang berkaitan dengan dunia sastra yang saya geluti.
Tetapi tradisi menulis diawali dengan situasi yang terjadi di lingkungan rumah. Ayah saya seorang penulis juga, seorang juru penerangan, seorang yang cinta buku, sehingga beliau memiliki 3 lemari buku saat meninggalkan kami semua. Dan bakat inilah yang mengalir ke dalam diri saya dan beberapa saudara saya, sehingga ilmu yang saya dapatkan tidak terlepas dari buku-buku yang diberikan oleh almarhum ayah pada masa kecil dulu. Kemudian sampai hari ini, mengapa saya menyukai sastra? Inilah panggilan hati nurani. Selalu apa yang saya lihat, apa yang saya lihat, apa yang saya perhatikan, apa yang saya saksikan, apa yang saya baca, apa yang saya dengar dari cerita-cerita orang, dari koran, dari majalah, dari radio, televisi, ini semua memberikan inspirasi kepada saya untuk dituliskan ke dalam tulisan yang nanti bisa menjadi cerpen, puisi, esai, atau opini, ya. Sampai saat ini tidak kurang dari 16 buku yang pernah diterbitkan. Ada buku puisi, ada buku cerpen, ada biografi, dan ada buku cerita anak-anak. Saya akan terus berkarya, memberikan inspirasi kepada banyak orang, karena dengan berkarya kita menjadi tercatat dalam sejarah kehidupan. Dunia kepenulisan Indonesia dari waktu ke waktu terus berkembang luar biasa. Anak-anak milenial sekarang banyak sekali mereka menulis karya dengan platform dari manual menjadi platform digital. Semua orang sekarang bisa menulis, tidak butuh mesin tik, tidak butuh laptop, cukup pakai handphone, keypadnya lengkap, dan semua orang sambil duduk dimanapun berada bisa menulis. Anak-anak milenial telah memanfaatkan media sosial, halaman-halaman Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain untuk mengungkapkan karyanya. Bahkan mereka sudah punya blog, sudah punya web yang setiap waktu bisa melahirkan karya-karya. Karya-karya anak milenial ini dengan mudah dapat kita lihat di toko-toko buku, ya. Ada teen lit, ada novel-novel remaja, ada novel-novel anak-anak muda, ya, yang sangat memberikan inspirasi. Oleh karena itu, kepada anak-anak muda, teruslah berkarya dengan menggunakan segala media, segala cara, sehingga apa yang dihasilkan hari ini insya Allah akan berguna di masa-masa yang akan datang. Anak-anak muda, teruslah berkarya dan menjadikan dunia penulisan menjadi bagian dari hidup kita. Harapan saya kepada dunia kepenulisan di Indonesia, semoga dunia menulis menjadi salah satu pilihan penting bagi setiap anak-anak muda Indonesia dalam berkarya, karena karya tulis itu akan tersimpan abadi. Walaupun sampai hari ini tidak semua penulis dapat menikmati honorarium, royalti dari
hasil karya tulisnya itu. Tetapi percayalah bahwa dunia akan selalu mencatat apa yang telah kita hasilkan, mulai untuk generasi kini maupun untuk generasi masa akan datang. Sehari ini, di era digital ini, orang begitu mudahnya menjadi populer melalui dunia digital, melalui kanal-kanal YouTube, TikTok, ataupun platform-platform lain yang menjanjikan secara ekonomi. Inilah tantangan dunia kepenulisan. Karena bukan tidak mustahil bahwa anak-anak muda kita lebih terbius membuat konten-konten kreatif, membuat adegan-adegan atau gambar-gambar yang menarik perhatian penontonnya, tetapi tidak banyak yang akan bertahan di dalam dunia penulisan, dunia kata-kata yang mungkin tidak semua orang juga bisa menikmati. Masih hobi membaca, menghabiskan waktu berjam-jam untuk menyelesaikan sebuah novel atau buku-buku lain yang banyak sekali. Teruslah menulis, anak-anak muda Indonesia.